Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu, adik-adik pelajar yang berbahagia, kembali bersama kakak dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dalam pembahasan kepribadian Muhammadiyah. Pertemuan sebelumnya sudah kakak sampaikan tentang hakikat dari kepribadian Muhammadiyah. Hakikat kepribadian Muhammadiyah itu ialah wajah dan wijahnya persyarikatan Muhammadiyah. Biar tidak lupa bahwa wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang sangat kuat sebagai jati diri Muhammadiyah secara utuh. Yang kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan 3 predikat dimaksud. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Itulah hakikat kepribadian Muhammadiyah. Pembahasan sebelumnya tentang gerak Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah kakak sampaikan. Sekarang kakak akan mencoba membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Baiklah, adik-adik pelajar yang soleh dan soleha. Nah, ini karakter dakwah di Muhammadiyah itu jati dirinya sebagai jati diri dakwah, mempunyai karakter dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu memiliki watak dasar ya, sebagai gerakan dakwah. Artinya dakwah menjadi misi utama Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dikatakan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Kemarin gerakan Islam yang bermisi dakwah. Karenanya misi dakwah itu harus menjadi jiwa, menjadi orientasi, usaha dan aktivitas yang utama dalam Muhammadiyah. Harus ingat itu, bahwa jika Muhammadiyah dan orang-orangnya tidak memiliki jiwa, jika pelajar Muhammadiyah tidak memiliki jiwa, pemikiran, dan kegiatan-kegiatan dakwah, maka bukanlah Muhammadiyah. Ya, dan bukan pula pengikut Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu jiwa, alam pikiran, sikap, dan tindakannya selalu ada di dalamnya jiwa dakwah. Itulah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang memiliki watak dasarnya itu sebagai gerakan betul-betul berdasar dakwah. Nah, kemudian kita tahu bahwa inspirasi kelahiran organisasi Muhammadiyah itu sendiri sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya, justru panggilan untuk berdakwah, yakni menjadi segolongan umat. Ingat itu, ummatun, segolongan umat pilihan atau umat yang boleh dikatakan terunggul ya, yang di sana mengakar pada mengajak kepada al khair, mengajak kepada yang ma'ruf ya, mengakar pada al khair, mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang munkar.
sehingga dia akan menjadi golongan orang-orang yang berbahagia. Kita tahu bahwa yang menginspirasi kelahiran Muhammadiyah adalah dakwah. Makanya kalau tidak berdasar dakwah dalam pergerakannya, lagi-lagi dipertanyakan kemuhammadiyahannya. Kalau tujuannya lain, tujuannya keluar dari tujuan dakwah, maka dia bukan gerakan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu jati dirinya adalah sebagai organisasi dakwah. Gerakannya gerakan dakwah, mengakar pada al-khair, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Sehingga orang-orang seperti itu insya Allah akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang menang, selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, detak jantung dan denyut nadi Muhammadiyah itu adalah orang-orang, adalah dakwah. Tidak akan terlepas sedikit pun dari dakwah. Dakwah untuk mengajak orang di jalan Allah tentunya ada cara-caranya. Dan Al-Quran mengajarkan tata cara berdakwah yang baik dan benar itu seperti apa. Sebagai orang Muhammadiyah yang sumber hukumnya kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu harus kembali melihat, mempelajari, bersumber gerakan dakwahnya kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Masih bersama kakak di sini di Waktu Indonesia Belajar, dan kakak akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu, wabil khusus adik-adik pelajar di rumah yang soleh dan soleha, kembali bersama kakak di Waktu Indonesia Belajar, masih dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam pembahasan gerakan Muhammadiyah. Pada saat ini kita masih membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kita lanjutkan bahasan kita, ya, bahwa gerak, detak nadi, denyut jantung, detak nadi Muhammadiyah dan orang-orang Muhammadiyah itu haruslah dakwah. Dakwah tentunya mempunyai atau mengajak kepada orang lain di jalan Allah. Dan cara-caranya sudah diajarkan dalam Al-Quran. Adik-adik di rumah bisa salah satunya buka di Quran surah An-Nahl ayat 125. Ingat surat apa? An-Nahl 125. Ya. Di sana ada tentang tata cara berdakwah dengan cara bil hikmah, kemudian dengan cara wal mau'idhah hasanah, dan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu harus dibuka kembali dalam pembelajaran dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, ya. Kemudian adapun dakwah kita itu bisa bersifat bil lisan, dengan lisan, dan juga bisa dakwah yang bersifat bilhal, artinya dengan amal nyata. Semua harus melekat, ya, dalam seluruh detak jantung gerakan Muhammadiyah. Baik dengan lisannya, tapi jangan lupa diimbangi dengan dakwah bilhal atau dengan perbuatan nyata.
Pemirsa TVmu, mobil khusus adik-adik pelajar di rumah yang soleh dan soleha, kita lanjutkan dalam kepribadian Muhammadiyah, masih tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kemudian gerak dakwah juga sebagai gerakan dakwah. Maksud gerak Muhammadiyah itu ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf, tadi sudah sampaikan, nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang. Nah ini tujuannya ya. Kalau tadi tata caranya, kemudian sekarang tujuannya ditujukan kepada dua bidang, yaitu pertama perorangan dan masyarakat. Kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama, yaitu ditujukan kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah beragama Islam, ini bersifat pembaruan atau bisa juga menguatkan ya, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam, kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, mengajak kepada mereka untuk berislam dengan benar, untuk berislam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk berislam yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, yaitu mengajak atau berdakwah kepada yang sudah beragama Islam. Kemudian ada juga yang dakwah kepada, tujukan kepada yang belum Islam. Ini sifatnya seruan atau ajakan ya, untuk memeluk agama Islam dan memperlihatkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Kemudian agama yang di dalamnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dakwah ya. Ditujukan kepada Islam, kemudian yang juga belum Islam. Baiklah adik-adik di rumah, masih dalam pembahasan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Adapun dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang kedua ini ialah kepada masyarakat ya, yang bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Tadi yang pertama ada yang kepada perorangan, pada masyarakat. Kemudian ada yang kepada yang sudah Islam, ada juga yang kepada yang belum masuk Islam. Semua ada tata caranya. Kemudian diajarkan juga etika berdakwah itu yang benar. Tidak ada paksaan ketika kita berdakwah ya. Semua itu dilaksanakan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ya. Kemudian kita harus tahu bahwa kewajiban dakwah itu tidak hanya kewajiban yang sifatnya tunjukkan kepada kolektif, tetapi kewajiban dakwah itu bukan hanya kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini yang paling penting. Tetapi dakwah itu adalah kewajiban yang dikenakan kepada semua orang. Tidak hanya kepada golongan tertentu, katakan kepada ulama saja, orang-orang yang pintar agama saja. Tetapi kita semua umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Setelah tumbuh atau ada rasa dan menyadari kewajiban itu, maka kita tidak akan pernah ketinggalan sedikit pun untuk selalu berdakwah, menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi munkar, sekecil apapun, karena kita meyakini bahwa di dalamnya ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, maka dari itu seorang yang orang-orang Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah dalam kesehariannya tidak akan pernah melepaskan diri dari kewajibannya sebagai pendakwah. Sekecil apapun dakwah yang dia lakukan, percayalah di sana akan sangat bermanfaat untuk
persyarikatan untuk umat dan juga untuk kebaikan bangsa kita tercinta ini. Kita lanjutkan waktu Indonesia belajar setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar di rumah, masih bersama kakak di sini dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Masih dalam pembahasan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kita menyadari bahwa arena dakwah kita dan para pelaku dakwah ini beragam banyak sekali di tengah perubahan dan perkembangan zaman ini. Ini yang sangat kompleks sekali, sehingga menuntut Muhammadiyah untuk menggelorakan, katakanlah, untuk kembali menguatkan semangat berfastabikul khairat dalam gerakan dakwahnya ini. Ya, kita tahu bahwa ada misi dakwah dari agama lain itu tidak kalah bagus, tidak kalah dinamis. Maka Muhammadiyah harus bisa memperlihatkan dan mempelopori dakwah yang berkemajuan gitu ya. Kalau bahasa sekarang yang berkemajuan ini untuk bisa memvariasikan dakwahnya itu sebagai alternatif yang sangat cerdas ya. Kemudian bisa menyebarluaskan dan mewujudkan tujuan Muhammadiyah yaitu membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan tetap memperlihatkan ajaran Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Baiklah, adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, itu kita lanjutkan dalam pembahasan gerakan Muhammadiyah yang ketiga, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah tadi dikatakan pertama gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid ya. Dalam identitasnya disebutkan juga bahwa Muhammadiyah itu mempunyai satu gerakan, itu gerakan tajdid, itu pembaruan. Dan pembaruannya itu bersifat purifikasi dan dinamisasi. Apa itu purifikasi? Ada di buku kalian, bisa dilihat, itu artinya pemurnian. Nah, kemudian maksudnya pemurnian, mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang sebenar-benarnya. Sumber yang sebenar-benarnya itu Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ada juga pembaruan yang sifatnya pengembangan atau dinamisasi. Harus tahu sifatnya itu pertama apa? Pemurnian yang sifatnya purifikasi atau pemurnian. Yang kedua, tajdid yang sifatnya dinamisasi atau pengembangan. Muhammadiyah ini kita tahu organisasi yang sangat dikenal sebagai gerakan tajdid oleh masyarakat luas. Oleh karena itu para peneliti sering menyebut bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan modernisme atau reformasi Islam yang menunjukkan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan Islam yang maju dan mampu hidup serta memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan terkini atau kekinian dan dinamika zaman. Tuh. Kemudian oleh karena itu kita harus tahu bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan harus berjiwa, berpikiran, bersikap, bertindak dan melakukan usaha-usaha tajdid atau pembaharuan. Kita tahu
kebalikan tajdid itu apa? Jumud ya. Arti jumud itu kita ya bisa dikatakan bahasa kerennya itu konservatif, tradisional ya, yang menyebabkan kemunduran dan ketertinggalan di tengah dinamika zaman. Adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ya, itu dalam keputusan Muktamar Tarjih di Malang pada tahun 1990 direkomendasikan agar Muhammadiyah tetap menanggapi ya setiap perkembangan pemikiran tentang Islam, dan iptek ini sebagai bagian integral dari tajdid ya, dalam pelaksanaan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah perlu melakukan hal-hal yang sebagai berikut nih. Harus diingatkan, yang pertama ya, kita senantiasa harus sering adakan kajian secara sungguh-sungguh ya, dengan ya terutama kajian kepada ya tentang ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, untuk menjawab tantangan zaman ini. Kita harus berpikir maju, berpikir inovatif, dan menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, tidak ketinggalan, selalu bisa menunjukkan inovasinya dalam pergerakannya, dan tetap memelihara kemurnian berislamnya, tetap memelihara ciri khas kemuhammadiyahannya, yaitu mengawal Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama. Baiklah adik-adik pelajar di rumah yang soleh dan soleha, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid adalah tiga jati diri Muhammadiyah yang sangat melekat dalam diri Muhammadiyah, dan merupakan bagian dari hakikat adanya kepribadian Muhammadiyah. Itulah yang menjadi alasannya. Oleh karena itu, semoga kita bisa tersadar ya, bisa kembali bangun, dan bisa kembali berpikir dan berbuat dengan berdasar Islam. Kemudian kita berbuat dengan landasannya untuk berdakwah, tentunya dengan variasi bagaimana di dalamnya bertajdid, selalu ada pembaharuan, selalu inovasi. Insya Allah itulah gerakan Muhammadiyah yang sebenarnya. Baiklah adik-adik di rumah, sampai di sini pembahasan tentang hakikat kepribadian Muhammadiyah, yang di dalamnya ada gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya bersama kakak di Waktu Indonesia Belajar. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.